Baik, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi struktur kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke listening ya, teman-teman. Dan hari ini nanti kita akan belajar mengenai listening yang bagian pertama. Oke. Nah, di listening ini nanti metode yang saya pakai adalah latihan bahas. Kenapa? Karena pertemuan kita terbatas, teman-teman, dan konteks untuk komunikasi terutama di speaking itu tidak terbatas. Jadi eh, nanti teorinya itu nanti sambil jalan seperti itu. Jadi sambil ngerjakan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung jawab, boleh langsung tanyakan ya. Jadi di listening ini namanya listening comprehension teman-teman. Seperti namanya comprehension itu sama kayak understanding. Jadi di listening nanti teman-teman diminta untuk memahami yang teman-teman dengar dari audionya. Oke. Nah, vocabnya teman-teman nanti di listening ini akan sangat membantu ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya merasa kalau vocabnya teman-teman itu masih kurang, nggak apa-apa. Saya juga vocabnya kurang, teman-teman. Jadi tekniknya hajar latihan kalau dapat vocab baru tulis seperti itu terus ya. Kemudian listening ini nanti dari 50 soal. Jadi listening ini ada 50 soal totalnya, teman-teman. Itu di apa namanya? Di-cover ke dalam 3 parts atau 3 bagian. Yaitu part A yang hari ini kita akan pelajari namanya short conversations atau dialog pendek ya. Kemudian ada long conversations atau percakapan panjang, dialog panjang, dan ada pembicaraan satu orang atau long talks atau monolog istilahnya. Oke. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan yang part A, teman-teman. Nah, di part A nanti setiap nomor teman-teman akan mendengarkan audio yang mana di audio itu ada 2 orang berbicara, si A dan si B ya, teman-teman. Nah, si A dan si B itu cewek cowok. Oke. Nah, nanti si A ngomong apa diikuti sama si B, dijawab sama si B gitu ya maksudnya. Kemudian diikuti oleh pertanyaan yang tidak tertulis, tapi pertanyaannya itu eh pertanyaannya itu dibacakan juga. Jadi nggak ditulis tapi dibacakan juga. Jadi teman-teman harus konsentrasi. Nah, kemudian untuk short conversations atau listening part C ini, part A ini yang paling banyak ya di soal di jenis soal listening, teman-teman. Jadi dari 50 soal listening, part A ini nomor 1 sampai nomor 30. Jadi lebih dari setengahnya. Oke. Dan tipsnya teman-teman konsentrasi, jangan sampai terganggu dengan suara sekitar ataupun benda-benda di sekitar ataupun apapun di sekitar teman-teman. Jadi fokus sama yang teman-teman dengarkan seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus fokus pada pembicara kedua ya, jangan sampai ketinggalan karena biasanya jawabannya itu selalu menanyakan tentang apa namanya yang diucapkan sama si B atau kata kuncinya atau petunjuk jawabannya itu ada di si B. Nah, tapi teman-teman juga jangan sampai ketinggalan oleh apa yang diucapkan sama si A ya. Karena biasanya si B itu menjawabnya menggunakan idiom. Nah, idiom itu apa? Idiom itu adalah kumpulan kata atau kata gitu ya, yang kita nggak bisa artikan langsung. Nggak bisa kita langsung, oh itu artinya ini berarti jawabannya ini, itu nggak bisa. Itu harus kita sambungkan atau kita harus cocokkan dengan yang konteks atau yang diucapkan sama si A. Jadi si A ngomong apa, si B jawabnya pakai apa, nah itu harus disambungkan seperti itu. Contohnya di bahasa Indonesia kita punya misalnya misalnya ini nih apa ya? Eh, perutku mau meledak. Nah, itu tadi yang saya pakai di contoh sesi sore. Misalnya saya bilang ada teman saya ngajak saya makan, "Bro, ayo makan," gitu. Nah, terus saya bilang, "Aduh, perutku udah mau meledak. Baru aja aku makan," gitu. Nah, maksudnya di situ bukan benar-benar perutnya mau meledak, teman-teman, tapi itu udah sangat kenyang gitu. Jadi dia menolak ajakan untuk diajak makan bareng sama yang ngajak tadi. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan idiom. Jadi nggak bisa kita artikan perutnya langsung mau meledak, enggak, ya. Tapi itu harus disambungkan dengan yang dikatakan sebelumnya atau disambungkan dengan konteks. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus hati-hati dengan distractors atau pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh ini nanti biasanya ya, teman-teman. Nah, ini biasanya saya juga dulu gitu. Jadi kalau ngerjakan listening itu, oh tadi si B bilang ada kata ini, misalnya kata eee, oval misalnya. Nah, berarti cari di pilihan ganda yang ada ovalnya, misalnya seperti itu. Nah, itu enggak selalu, teman-teman. Karena biasanya jawabannya itu tidak menggunakan kata-kata yang diucapkan sama si B, tapi menggunakan kata-kata lain yang artinya sama. Oke, jadi paraphrase itu nanti jadi jawabannya.
Ya, intinya maknanya sama. Tapi biasanya kadang satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B itu dimasukkan ke dalam pilihan ganda. Nah, tapi biasanya pilihan ganda yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B itu malah justru salah, teman-teman. Yang benar ya itu yang itu tadi biasanya ya. Yang artinya sama tapi enggak kita dengar sama sekali diucapkan sama si B. Nah, makanya namanya listening comprehension ya. Kita diminta untuk memahami dan vocabnya teman-teman nanti juga akan sangat mempengaruhi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan setiap pertanyaan, ya. Jadi audionya nanti berhenti, itu nanti timernya akan langsung berjalan. Nah, kalau teman-teman 12 detik belum menemukan jawaban, audionya akan pindah ke nomor berikutnya. Dan itu nanti akan kalau misalnya teman-teman belum terbiasa dengan latihan listening ya, itu nanti akan apa namanya? Membuat teman-teman panik biasanya. Saya dulu juga gitu waktu pertama-tama tes TOEFL yang terutama yang listening itu 12 detik itu cepet banget teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah latihan, ngerjain santai pun 12 detik itu terasa cepat, seperti itu. Maksudnya terasa kok terasa cepat, terasa lama banget gitu. Jadi udah nemu jawaban itu masih, detikannya masih jalan. Tapi teman-teman nanti bisa next kok ketika tes ya, seperti itu. Dan kalau teman-teman misalnya nih, ketika tes online, kalau online kan kita nggak bisa back teman-teman. Misalnya teman-teman nomor berapa, nomor 5 misalnya. Nah itu sambil mencari jawaban teman-teman lupa memperhatikan waktunya. Nah ketika waktu habis, teman-teman belum mengklik jawaban, ya kan layarnya pindah otomatis ke nomor berikutnya. Nah teman-teman tidak perlu panik. Oke, karena nanti kalau teman-teman panik, yang harusnya yang salah cuma satu nomor tadi yang sudah kelewat, itu nanti malah ketika kita panik, yang harusnya kita dengarkan jadi kita bingung, jadi kelewat seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngerjakan, ya sudah, kalau yang sudah lewat ya sudah gitu. Nggak perlu dipikir-pikir lagi. Karena kalau diingat-ingat pikir lagi nanti malah mengganggu yang sedang teman-teman kerjakan, seperti itu. Kemudian ketika teman-teman ngambil tes online dan disarankan online ya teman-teman karena audionya lebih jelas karena teman-teman pakai headset nanti ketika tes. Apa namanya? Ketika teman-teman ngambil tes online, ketika soal keluar itu langsung klik aja bebas. Ya. Dan ini ada tips dari saya, tapi saya nggak tahu kenapa teman-teman. Kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang asli dari ITS, di listening nomor 1 itu pasti jawabannya kalau nggak Bravo ya Charlie. Ya, jadi saya punya 11 varian soal dari ITS yang saya kasihkan di kelas privat teman-teman. Nah itu jawabannya itu yang nomor 1 listening itu pasti kalau nggak Bravo ya Charlie. Nah tapi alasannya kenapa saya nggak tahu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti ketika listening langsung aja jawab dulu ketika tes asli ya, ketika tes asli ITS yang online, klik aja bebas, walaupun audionya masih dibacakan nggak apa-apa. Dan nanti urusan masalah mengganti jawaban itu nanti di belakang. Maksudnya setelah mendengarkan selesai soalnya baru dijawab kayak gitu. Pokoknya jangan ada yang dikosongin, maksudnya seperti itu teman-teman. Oke, karena kalau misalkan dikosongin udah pasti salah. Tapi kalau teman-teman klik isi terserah gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu jawabannya misalnya atau tiba-tiba waktunya selesai tapi udah diisi sama teman-teman bebas tadi, itu nanti ada 25% peluang benar. Karena soalnya A, B, C, D pilihannya, ada 4. Ya, jadi dari salah satu dari 4 itu pasti jawaban benar, seperti itu. Nah, siapa tahu yang teman-teman klik tadi itu adalah malah justru jawabannya benar. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dikosongin malah salah. Nah, kemudian ini tips yang kelihatannya sepele tapi ini sangat penting teman-teman. Untuk latihan atau belajar listening dan waktu tes nanti disarankan teman-teman pakai headset. Karena suaranya nanti lebih jelas teman-teman. Oke, dan nanti teman-teman kalau misalnya tahu itu yang diucapkan apa misalnya atau pendek atau teman-teman bisa nirukan itu sambil ditirukan ya. Nah, supaya nanti bisa merekam di otak kita. Jadi caranya nulis listening itu dari menirukan teman-teman, seperti itu. Nah jadi teman-teman silahkan pakai headset-nya untuk memaksimalkan pembelajaran teman-teman. Nah sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Nggak ada ya? Oke kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke latihan. Seperti biasa teman-teman coba dulu nggak perlu takut salah. Halo Kak, Oh ya silakan. maaf Kak, aku mau nanya Kak, ini kan ya listening kan Kak, eh, Hmm. sebenarnya aku nggak ada masalah sama listening, tapi kadang aku kan di
beberapa TOEFL kan suaranya kayak kurang jelas. Itu kayak gimana ya, Kak? Nah, kalau yang kurang jelas, yang saya bilang tadi teman-teman, disarankan ngambil yang online aja, tes TOEFL ITP yang online aja. Karena suaranya udah pasti jelas, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ini saya masih bingung, maksudnya kurang jelasnya gimana? Apakah terlalu cepat? Nah, kalau terlalu cepat itu sebenarnya di TOEFL itu lambat, teman-teman. Dibandingkan teman-teman nonton film, dibandingkan teman-teman nonton berita, nonton tayangan-tayangan dalam bahasa Inggris, misalnya SpongeBob gitu ya, itu lebih jelas TOEFL menurut saya. Jadi TOEFL itu termasuk pelan bahasa Inggrisnya. Nah, tapi kalau yang tidak jelas itu pengalaman saya ya, teman-teman, di masalah device, masalah ruangan itu mempengaruhi. Itu kalau teman-teman ngambil tes yang offline seperti itu. Nah, karena tes offline itu teman-teman nanti dikasih satu ruang bareng gitu ya, bareng-bareng sama yang tes yang offline yang lain gitu. Nah, itu pengaruhnya banyak banget. Nanti sambil mendengarkan pun kadang teman-teman akan terganggu sama misalkan kalau ada peserta lain yang nggak bisa diem misalnya, kakinya gerak terus dia nggak sengaja nendang kursinya itu kan dari besi ada nganunya itu. Tes itu mengganggu banget. Apalagi kalau pengalaman saya dulu, saya tes offline dulu itu di ruangan menggema. Nah, itu mempengaruhi banget. Audionya juga pecah, itu juga mempengaruhi banget. Jadi sebenarnya bukan salah ITS-nya, bukan salah listening-nya, tapi itu salah yang ngawasin, teman-teman. Jadi nyetingnya device-nya itu kurang tepat. Nah, kalau misalkan nanti ada seperti itu, nah itu nggak ada cara lain, teman-teman. Maksudnya ya udah, mau nggak mau harus nerima gitu. Tapi kalau makanya disarankan teman-teman ngambil aja yang online, selain lebih enak, maksudnya enak itu teman-teman nggak perlu kemana-mana, tes di kamar masing-masing bisa. Oke, bahkan saya pernah ketika tes itu pakai kaos, itu nggak masalah, teman-teman. Jadi kayak apa ya, lebih santai bisa dibilang gitu. Belum mandi pun juga nggak apa-apa, karena saya pernah lihat itu yang waktu gantian ngawasin gitu, kan sebelum tes itu kan ada pengecekan ruangan. Nah, itu saya lihat ada yang baru bangun itu nggak apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Jadi lebih santai ngambil yang online, apalagi ketika tes itu pakai komputer, pakai headset, itu lebih jelas suaranya. Jadi disarankan pakai headset. Gimana? Mungkin ada sanggahan mungkin atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Nggak ada ya? Clear ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu kita coba ke latihan soal seperti biasa. Dicoba dulu ya teman-teman, jangan takut salah. Oke, nice. Oke, silahkan dicoba dulu. Sorry, mute suara saya ya. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Oke, ada jawaban alfa, ada juga bravo, dan ada juga delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya, supaya mudah untuk kita pahami. Mari. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, berapa lama lagi kamu akan berangkat? Nah, kemudian si cowok bilang, I'm on my way now. Ini aku lagi OTW ke sana. Nah, berarti dia udah berangkat ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. He is leaving now. Dia sedang berangkat sekarang. Kalau yang bravo, dia harus mencari jalan lain. Bukan ya. Kalau yang Charlie, dia tidak akan segera berangkat. Bukan juga. Kalau yang delta, dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Bukan juga, karena pertanyaannya bukan bagaimana dia akan melakukan, tapi berapa lama lagi, kapan, dia nanyain waktu. Ya, jadi jawabannya yang alfa. Oke, lanjut ke nomor 2, dicoba lagi, silahkan teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him.
What does the woman assume Steve did? Oke, thumbs up. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Alpha. Oke, Alpha, Charlie, atau Delta? Kita cek ya, teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, itu tadi. Jadi si cowok bertanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve bisa masuk ke dalam rumah? Kemudian si cewek bilang, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Nah, pertanyaannya tadi adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang dipikirkan oleh si cewek yang dilakukan oleh Steve? Nah, karena si cewek merasa pintunya tidak dikunci, maka dia merasa kalau Steve bisa masuk. Oke, jadi jawaban adalah yang Charlie, teman-teman. He was able to open the door. Steve mampu membuka pintunya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kita dengarkan dulu. Silahkan, teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Alpha dan Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok menawarkan dia. Dia bilang, menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy. Dan pie apple sebagai makanan penutup. Kemudian si cewek bilang, that doesn't sound good to me. Aku tidak tertarik, maksudnya seperti itu. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang Delta ya teman-teman. Si cewek lebih memilih menu makan malam yang lain, yang berbeda dari yang ditawarkan. Seperti itu. Oke, nomor 3 Delta. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Silahkan. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo. Kita cek teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Nah, jadi si cewek minta tolong, bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku malam ini? Aku benar-benar kesulitan dengan itu. Nah, kemudian si cowok bilang, maaf aku sibuk malam ini. Jadi dia nolak untuk membantu karena dia nggak bisa, dia sibuk teman-teman. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang Bravo ya. He can't help her tonight. Si cowok tidak bisa membantu si cewek malam ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Silakan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, dan kita lihat jawaban teman-teman ya. Ada jawaban Charlie dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean?
Oke, jadi si cowok bertanya, bagaimana menurutmu? Nah, kalau ada what did you think of, sisanya nggak perlu didengar, teman-teman. Oke, jadi what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whale? Itu sebenarnya kan menanyakan pendapat, karena bagaimana menurutmu, kayak gitu. Nah, tapi kalau dilengkapi, kalau diartikan lengkap kurang lebih, bagaimana menurutmu tentang kuliahnya Profesor Martin mengenai kebiasaan migrasi dari paus? Nah, si cewek bilang, I couldn't keep my eyes open. Aku nggak bisa menjaga mataku tetap terjaga. Maksudnya dia itu ketiduran di kelas. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, matanya si cewek sakit bukan. Si yang bravo, si cewek merasa kalau kuliahnya itu luar biasa. Bukan ya, kalau kuliahnya luar biasa nggak mungkin dia ketiduran. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Oke, lanjut ke number 6. Dicoba lagi, silahkan. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa. Mari kita cek ya. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Jadi si cowoknya bertanya, si ceweknya bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Kalau diartikan, sudahkah semua tagihan hari ini dibayar? Bulan ini dibayarkan? Atau itu sesuatu yang baru yang kita perlu urusi sekarang? Nah, kemudian si cowok bilang, I paid the phone and electricity. Nah, saya sudah membayar tagihan telepon sama listriknya, tapi tagihan kartu kreditnya belum. Nah, berarti jawabannya yang alfa ya. Not all the not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayar. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 7. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Silahkan. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa. Semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, jadi si cowok bertanya, akankah kamu mampu kembali ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4? Kemudian si cewek bilang, I'll be back as quickly as I can. Saya akan balik secepat yang aku bisa. Nah, artinya si cewek nggak bisa memastikan jam berapanya ya. Tapi ya dia hanya bilang kalau dia akan berusaha balik secepatnya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Itu ada kalimat, dia bilang, she'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk kembali dengan cepat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 8. Silahkan dicoba lagi. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban delta Charlie. Kita cek. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago.
What does the woman say about Tim? Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bertanya, apakah kamu melihat Tim? Aku benar-benar perlu ngobrol dengannya mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek bilang, barusan aja dia di sini. Atau tadi dia di sini, bisa bilang gitu ya. Oke, kita cek yang alfa, si cewek tidak melihat Tim, bukan tidak melihat ya, tapi tadi melihat, sekarang Tim udah nggak di situ. Kalau yang bravo, Tim berada di sana hanya untuk sebentar. Nah, tadi tidak ada keterangan berapa lama Tim berada di situ, ya. Tapi kapannya yang ada. Jadi bukan durasinya, bukan berapa lamanya. Itu kan for a moment kan untuk sebentar. Nah, sedangkan di audio tadi just a minute ago, beberapa saat tadi. Ya, waktunya bukan durasinya. Berapa lama Tim di situ? Nggak ada, teman-teman. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, Tim was around. Tim tadi di situ beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Lanjut ke number 9, dicoba lagi silahkan. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta dan semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok kesal, dia bilang ada sebuah mobil yang terparkir di tempatku. Padahal tandanya sudah bilang kalau tempat ini sudah dipesan. Nah, kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita hanya perlu mencari tempat parkir yang lain atau memarkirkan mobil di tempat lain. Nah, kita cek yang alfa, si cewek tidak suka tempat yang dipilihkan si cowok, bukan karena tidak suka ya, karena ada mobil lain tadi. Suka tidak suka mereka harus cari tempat lain. Kalau yang bravo, si cewek tidak ingin masuk ke dalam mobil. Nah, mereka belum keluar, mereka masih nyari tempat parkir, teman-teman. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek lega tempatnya sudah dipesan. Bukan juga ya, karena walaupun sudah dipesan ada orang lain yang ngambil tempat mereka. Jadi jawabannya adalah yang delta. Mereka nggak bisa parkir mobilnya di situ. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 10. Nah, sebelum lanjut ke nomor 10, saya mau mengingatkan teman-teman, di nomor 10 ini nanti ada idiom. Ya, yang mana teman-teman harus sambungkan dengan yang dikatakan sama si A. Supaya tahu artinya ya. Mari kita coba dulu nomor 10. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, silahkan dikirim jawabannya teman-teman ya. Baik, ada jawaban delta. Baik, mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, apakah kita punya cukup makanan untuk semua tamu yang sedang menghadiri resepsi ini malam ini? Nah, kemudian si cowok bilang, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya mau meledak. Artinya si cowok ini udah ngecek kulkas dan makanannya full, teman-teman. Nggak bisa dimasukin makanan lagi. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti kulkasnya beneran mau meledak karena bom atau kepanasan, enggak ya. Tapi karena udah penuh makanannya. Jadi ini hanya perumpamaan aja. Oke. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Ya, there is plenty to eat. Ada banyak yang bisa dimakan. Seperti itu. Nah, dari ronde pertama, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke ronde kedua atau ronde terakhir. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke round 2. Silahkan dicoba lagi ya. Silahkan teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, kita cek jawabannya teman-teman. Ada jawaban Charlie dan Delta ya. Kita cek bersama. Kita dengarkan dulu teman-teman. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Nah, si cowok bilang, it was too easy. Itu tadi terlalu mudah atau terlalu gampang gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Delta ya, teman-teman. Ujiannya tidak sulit sama sekali. Hati-hati dengan yang Charlie. Yang Charlie ini adalah ekspresi juga, ungkapan gitu dalam bahasa Inggris ya. Sebenarnya sama dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau he thought the exam would be easier itu kalau diartikan, dia mengira, sebelumnya berarti karena dia lampau ya, dia mengira ujiannya bakalan lebih mudah. Nah, kalau saya misalnya mengira atau menganggap kalau sesuatu itu lebih mudah dibandingkan perkiraan saya, nah berarti aslinya itu sulit. Seperti itu. Sedangkan si cowok bilang kalau ujiannya itu terlalu gampang. Berarti ujiannya nggak sulit. Sama kayak kita bilang, saya kira tadi bakalan nggak hujan. Nah berarti hujan. Kayak gitu. Atau saya kira tadi bakalan hujan. Nah berarti nggak hujan. Nah itu penggunaan kata I thought atau he thought. Seperti itu. Nah sedangkan di audio tadi ujiannya terlalu mudah ya. Jadi jawabannya Delta teman-teman. Oke lanjut lagi ke nomor 2. Silahkan dicoba dulu. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, jadi si cewek bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Kemudian si cowok bilang, aku merasa agak gak enak badan. Nah, berarti jawabannya yang alfa. Betul, teman-teman. Si cowok sedang tidak merasa baik-baik saja atau tidak merasa sehat, gak merasa enakan gitu ya. Oke, jawabannya yang alfa. Next, number 3. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa, ada juga delta. Mari kita cek teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Nah, jadi si cowok bertanya, sudahkah keluargamu menjalankan bisnisnya untuk waktu yang lama? Nah, kemudian si cewek menjawab, tidak, bisnis keluargaku maksudnya ya si cewek, itu baru didirikan tahun lalu. Jadi baru aja, baru berdiri gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang alfa, ya teman-teman. Suaranya kurang stabil. Apakah suaranya kurang stabil di semuanya? Teman-teman? Suaranya jelas nggak di yang lain?
Stabil ya. Nah, kalau misalkan kurang stabilnya di salah satu berarti koneksi, Miss. Jadi koneksinya Miss Dewi ya. Tapi kalau misalkan nggak stabilnya di semuanya, berarti itu koneksi saya. Kayak gitu. Karena yang ngirim saya, maksudnya yang ngirim dari sini saya, kalau penerimanya semuanya nggak stabil berarti masalahnya di saya. Tapi kalau yang lain stabil, yang terima satu misalnya atau dua yang kurang stabil berarti di koneksinya yang dua tadi seperti itu, atau yang kurang stabil tadi. Nah, boleh mungkin keluar Zoom terus masuk lagi. Kalau masih sama diganti koneksinya seperti itu, Miss. Oke. Baik, kita lanjut ya ke nomor 4. Silahkan jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Perusahaannya didirikan sekitar setahun yang lalu. Oke. Kalau yang delta di situ bisnisnya hanya berlangsung setahun atau bertahan setahun. Last itu kalau dia kata kerja, teman-teman, artinya adalah berlangsung, bertahan, ada, bisa diartikan seperti itu. Jadi bisnisnya hanya ada 1 tahun saja. Maksudnya terus habis itu bangkrut. Nah, tadi tidak ada keterangan apakah bisnisnya sudah bangkrut atau belum ya. Yang ada dibilang kalau bisnisnya baru mulai setahun yang lalu. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Silahkan dicoba dulu. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo. Mari kita cek, kita dengarkan dulu ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, apakah kamu tadi harus nungguin di bandara untuk waktu yang lama? Terus si cowok menjawab, tidak, pesawatnya mendarat sesuai yang dijadwal. Oke, kita cek. Yang alfa si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan ya, kalau dia tidak melihat jadwal yang tepat, harusnya dia nunggunya lama atau dia datangnya telat. Oke, nah dia tidak nunggu lama dan dia juga berani bilang kalau tepat sesuai yang ada di jadwal. Artinya dia lihat jadwal yang tepat ya. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Nah, sebenarnya ini benar teman-teman, tapi bukan jawabannya ya. Nggak mungkin si cewek sama si cewek bisa ketemu kalau pesawatnya tidak mendarat di tempat yang benar seperti itu. Cuman dari percakapan tadi itu yang diomongkan bukan tempat pendaratannya, tapi waktunya. Ya, bravo bukan. Kalau yang Charlie pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang delta itu juga pokoknya kalau ada jawaban itu konyol jangan dipilih ya, teman-teman. Kalau yang delta itu malah unik ya. Si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat. Ya jelas ya, kalau misalkan jemput di atas nggak mungkin, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau ada pilihan ABCD yang nggak masuk akal jangan dipilih. Oke, lanjut ke nomor tapi kalau di soal TOEFL yang asli ITS nggak ada, teman-teman, seperti itu. Oke. Kebetulan ini yang bikin long man gitu aja. Oke, dicoba dulu ya, jangan takut salah, waktunya 30. Silakan dicoba dulu, silakan teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, thumbs up. Oke, belum ada jawaban karena memang ini membingungkan, teman-teman. Baik, mari kita cek dulu ya. Kita coba dengarkan dengan skripnya supaya nanti lebih Number jelas. 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bilang, maukah kamu ikut denganku di kolam, maksudnya jebur ke kolam gitu. Kemudian si cewek menjawab, oh, I'll just run and put my suit on. Nah, ini bukan maksudnya saya mau lari dan memakai pakaianku.
bukan dia sambil lari sambil pakai pakaian ya, teman-teman. Maksudnya di sini gini, saya akan buru-buru atau saya akan cepat-cepat dan ganti pakaian. Maksudnya dia mau ganti pakaian dulu sebentar. Seperti itu. Habis itu dia nyebur ke kolam, seperti itu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. She will change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan mengganti pakaian dengan cepat dan nyemplung ke kolam berenang seperti itu. Kalau yang Alfa si cewek lebih memilih pergi berlari, bukan ya. Jadi run di situ maksudnya dia mau buru-buru, mau cepat-cepat seperti itu. Karena dia tidak menolak ajakannya si cowok ya. Dia menerima tapi dia mau ganti pakaian dulu seperti itu. Kalau yang Bravo si cewek tidak ingin nyebur ke kolam, bukan ya, dia tidak bilang no, teman-teman. Ya, kebanyakan terjebaknya di run, teman-teman. Karena memang tadi apa namanya? Saya lihat juga jawabannya teman-teman agak lama ya. Maksudnya udah 12 detik masih belum karena memang jenis soal ini agak menjebak. Tapi trust me, selama saya mengikuti kelas TOEFL yang asli dari ITS, maksudnya tes asli dari ITS, itu nggak ada yang sesulit ini, teman-teman. Ini memang sulit ya karena si pembuat soal ini apa namanya? Kayak seolah-olah niatnya memang bikin bingung kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta si cewek perlu pakaian keringat untuk pergi berlari. Bukan ya, bukan pergi berlari karena dia diajak nyebur ke kolam. Jadi dia pakaian yang dipakai ya swimsuit, pakaian renang itu juga dihilangkan. Harusnya swimsuit dihilangkan. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya Charlie. Lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Baik, ada jawaban Delta. Semuanya menjawab Delta. Kita cek. Kita dengarkan dulu ya. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Jadi si cowok dia ngasih tahu kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Nah, tapi si cewek menjawab, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya selamat. Nah, jadi jawabannya adalah yang Delta ya, teman-teman. Rumah-rumahnya tidak rusak. Nah, kenapa dengan yang Alpha sama yang Bravo? Alpha sama Bravo itu salahnya karena ada kata firefighters. Atau, Nah, ada kata firefighters. Padahal nggak ada di percakapan tadi siapa yang yang memadamkan api nggak tahu. Entah api itu padam sendiri atau dipadamkan pemadam kebakaran, nggak ada. Jadi jangan ditambah-tambahkan ya teman-teman. Alpha Bravo bukan karena ada informasi yang ditambah-tambahi. Kalau yang Charlie, rumah-rumah di tepi bukit semuanya terbakar. Bukan. Jadi jelas-jelas tadi saved, aman. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya Delta. Oke, lanjut ke nomor 7. Silahkan dicoba lagi teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, ada jawaban Alpha dan Bravo. Kita cek teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Jadi si cowok bertanya ya, haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Kemudian si cewek bilang, tidak perlu, saya rasa sudah cukup. Maksudnya garam sama ladanya lagi yang mau ditambahin sama si cowok itu, tapi nggak jadi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, teman-teman. Oke, jadi the spices are adequate. Jadi bumbu-bumbunya itu cukup. Nah, kalau yang Alpha itu ada cukup sup. Nah, bukan supnya yang dihitung tadi atau yang mau ditambahkan. Tapi
lada sama garam. Ditambahkan kemana? Ke supnya. Nah terus si cewek bilang, jangan, nggak perlu. Saya rasa sudah cukup. Cukup apanya? Garam sama ladanya. Oke, jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 8. Silahkan, teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Number Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban delta. Mari kita cek bersama ya. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, bagaimana kamu mampu membayar biaya kuliahmu? Kemudian si cowok bilang, saya beruntung. I was fortunate. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa ya, teman-teman. Si cowok beruntung untuk menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya. Nah, maksudnya beasiswa itu. Kalau yang delta itu dia membayar untuk mendapatkan beasiswa. Nah, nggak ada keterangan bagaimana dia bisa mendapatkan beasiswa. Ya, yang pasti yang ada adalah bagaimana dia membayar biaya kuliahnya, yaitu dengan bantuan beasiswa. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alfa ya. Kita lanjut ke nomor 9. Silahkan teman-teman dicoba lagi, jangan takut salah. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo. Semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Jadi si cowok bertanya, seberapa berhasilkah korporasinya tahun kemarin? Nah, kemudian si cewek menjawab, korporasinya membuat keuntungan yang cukup besar. Ya, betul jawabannya teman-teman ya. Yaitu yang bravo, perusahaannya atau korporasinya mengumpulkan banyak sekali uang. Seperti itu. Maksudnya uang di sini keuntungan ya. Kalau yang alfa, perusahaan atau korporasinya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, di audio tadi nggak ada dari mana dia mendapatkan keuntungan ya. Yang pasti dia untung gitu. Nah, kalau yang alfa ini dia ditambah-tambah informasi, nggak boleh teman-teman. Kalau yang Charlie ini merupakan tahun terakhir kalinya di mana perusahaan atau korporasinya itu bakal membuat keuntungan. Bukan juga ya, karena nggak ada di situ tadi. Kalau yang Delta korporasinya tidak begitu berhasil. Bukan, karena jelas-jelas ada kata quite a big profit. Itu artinya sangat besar gitu ya. Keuntungan yang cukup atau sangat fantastis atau sangat besar. Jadi jawabannya yang bravo. Oke, next. Terakhir teman-teman nomor 10. Dicoba dulu silahkan. Number 10. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Oke, sebenarnya belum ada jawabannya. Gak apa-apa, kita dengarkan dulu. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Jadi si cewek bertanya, Chuck lagi OTW ke bank kan sekarang? Nah, kemudian si cowok bilang, betul, dia lagi OTW ke bank. Dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Nah, overdrawn itu sebelumnya diambil terlalu banyak, teman-teman. Jadinya minus. Nah, dia jadi punya hutang ke bank, seperti itu.
Ya, jadi jawabannya adalah yang delta. Oke. There isn't enough money in Chuck's account. Jadi tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening yang bagian pertama ya. Kurang lebih jenis soalnya seperti itu, cara mengerjakannya seperti itu, nanti tipsnya juga seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum kita akhiri untuk materi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, atau nanti ketika teman-teman latihan butuh apapun silahkan japri saya. Oke. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Adalah saya say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night.